Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Maharani dengan NPM 21560310009. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiologi, Ibu Dr. Tina Kartika. Yang pertama, yaitu menyebutkan sifat-sifat stratifikasi sosial dan contohnya di kehidupan masyarakat. Sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yang artinya masyarakat sulit untuk melakukan perpindahan status ke lapisan atas atau lapisan bawah. Contohnya seperti sistem kasta pada umat agama Hindu. Yang kedua, ada stratifikasi sosial terbuka, yang artinya individu atau kelompok dari lapisan bawah bisa naik ke lapisan atas, maupun sebaliknya. Contohnya, seorang pekerja kantoran yang giat bekerja mengalami kenaikan pangkat. Yang terakhir, ada stratifikasi sosial campuran, yaitu kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contohnya, sistem kasta di Jawa membagi masyarakatnya menjadi 2 golongan, yaitu golongan darah biru dan golongan rakyat biasa. Hal ini menyebabkan tidak mungkin seseorang yang berasal dari keturunan orang biasa, seperti petani miskin, bisa menjadi anggota dari keturunan ningrat atau bangsawan darah biru. Yang kedua, pengertian dan contoh status sosial. Status sosial merupakan tempat seseorang di dalam masyarakat secara garis besar yang berhubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya yang termasuk ke dalam 2 unsur status sosial. Ada 3 jenis status sosial yang dijelaskan pada buku The Study of Man, An Introduction yang terbit pada tahun 1936, karya Ralph Linton. Yang pertama ada ascribed status, status kedudukan seseorang yang diperoleh dengan sendirinya, atau bisa juga dengan faktor keturunan. Contohnya, putra-putri kerajaan akan mendapat kehormatan dari masyarakat. Yang kedua ada achieved status, kedudukan yang diperoleh secara sengaja. Contohnya, untuk mendapat ijazah maka harus lulus pendidikan terlebih dahulu. Yang ketiga ada assigned status, diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasa yang telah dilakukan. Contohnya seorang pahlawan yang telah gugur dihargai jasa dan perjuangannya. Kemudian yang terakhir, saya akan mendeskripsikan akibat dari adanya perbedaan status sosial. Akibat yang ditimbulkan dari status sosial seseorang adalah timbulnya konflik status. Terkadang, seseorang dalam masyarakat memiliki 2 atau lebih status secara bersamaan. Apabila status-status yang dimilikinya tersebut berlawanan, akan terjadi benturan atau pertentangan. Hal itulah yang menyebabkan timbul konflik status. Sekian jawaban dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.